Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Mari kita berdoa bersama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Anugerah-Mu indah dan luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Biarlah hari ini kami belajar berjalan lagi bersama dengan Tuhan, menikmati tuntunan kasih-Mu, dan memberikan kami kepekaan, supaya kami lebih ngerti apa maunya Tuhan dalam hidup kami. Pimpin sertai perenungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan tentang teguh dalam pekerjaan Tuhan. Saya akan membacakan 1 Korintus pasal 16 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikap beranilah dan tetaplah kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, zaman ini zaman edan bukan? Sehingga setiap orang mungkin tingkah lakunya edan-edanan. Ya. Banyak hal terjadi di luar kebenaran firman Tuhan. Banyak orang hidupnya tidak mau taat kepada Tuhan. Namun kita bersyukur kepada Tuhan, kita yang orang-orang berdosa ini diarahkan di dalam terang anugerah Tuhan. Sehingga bukan hanya berpindah dari kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Dalam terang Tuhan yang ajaib itu kita terus dipandu, dipimpin, dipelihara. Bahkan dikasih kesempatan untuk turut terlibat bersama-sama dalam pekerjaan Tuhan yang mulia. Dan di tengah-tengah zaman yang tidak mudah ini, di tengah-tengah zaman yang penuh dengan tantangan, ada banyak kesulitan yang menerpa kehidupan dan pelayanan kita. Sehingga mungkin seringkali kita merasa goyah, kita merasa tidak berdaya. Mungkin kita ingin menyerah dan ingin meninggalkan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin kita ingin meninggalkan iman kita bahkan, karena kita tidak tahan menjalani penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita bisa tetap teguh dalam pekerjaan Tuhan. Bagaimana anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita itu senantiasa membuat kita bergelora semangatnya, sehingga kita boleh terus setia melayani Tuhan. Sehingga kita boleh terus setia dalam pekerjaan Tuhan yang mulia itu. Hari ini kita akan merenungkan 3 hal. Yang pertama, ingat bahwa Tuhan memberikan rekan-rekan sekerja dalam melakukan pekerjaan pelayanan. Yang membuat kita tetap teguh dalam pekerjaan Tuhan adalah ketika kita mengingat Tuhan itu memberikan rekan sekerja. Kita tidak sendirian. Waktu kita melakukan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita tidak berjuang sendirian. Dalam 1 Korintus pasal 16, ada bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Bukan hanya satu jemaat yang bantu, banyak jemaat membantu. Mereka urunan, mereka turut memberikan bantuan. Supaya apa? Supaya boleh ada kebersamaan. Supaya segala kekurangan bisa diringankan. Saling membantu, mereka saling mendukung, mereka saling berkolaborasi. Inilah yang membuat kita bisa tetap teguh. Karena apa? Kalau kesulitan kan dijalani seorang diri, ya terasanya makin sulit, bukan? Tapi kalau kesulitan dijalani bersama-sama, oh tahu, dia mengerti pergumulanku, dia mengerti penderitaanku, ada orang yang mendoakan aku. Maka ketika saling mendukung, saling berkolaborasi, pekerjaan Tuhan yang indah itu, sekalipun terasa berat untuk dijalani, akan menjadi sebuah hal yang terus menyukakan hati. Karena tahu, ada orang-orang setia yang Tuhan terus tambahkan. Dan mereka saling melengkapi. Karena kita ini kan ada lebih ada kurangnya ya. Kurangnya kita siapa yang melengkapi? Yaitu orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Oleh sebab itu, ingatlah bahwa Tuhan memberikan rekan-rekan sekerja dalam melakukan pekerjaan pelayanan. Maka perenungannya buat kita, apakah engkau sedang merasa sendirian? Atau engkau merasa tidak ada seorang pun yang mendukungmu dalam pekerjaan pelayanan hari ini? Mari kita ingat bahwa Tuhan senantiasa memberikan orang-orang yang tepat untuk mendukung pelayanan kita. Sehingga apa? Kita bisa tetap teguh dalam pekerjaan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa tetap teguh dalam pekerjaan Tuhan? Yaitu ingat akan panggilan dan penyertaan Tuhan, sekalipun ada banyak tantangan.
Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh banyak orang percaya. Ketika ada kesulitan datang menerpa, ada pergumulan dalam pelayanan, ada kesulitan dalam menyaksikan cinta kasih Tuhan, maka seringkali kita lupa bahwa apa? Ada penyertaan Tuhan loh dalam hidup kita. Yang punya pelayanan siapa? Tuhan kan? Tuhan kan mempercayakannya kepada kita. Dan kalau Tuhan percayakan, Tuhan pasti kasih kesanggupan. Pelayanannya tetap milik Tuhan, dan Tuhan menyertai orang-orang yang dipanggilnya. Kalau Tuhan memanggil saya dan saudara, maka Tuhan juga akan menyertai saudara dan saya. Sekalipun kita harus menghadapi banyak kesulitan. Sekalipun kita harus menghadapi banyak tantangan. Sebab ini bukan pelayananmu. Ini juga bukan pelayananku. Ini adalah kepercayaan dari Tuhan kita. Oleh sebab itu selalu ingat, ada panggilan dan penyertaan Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyertai. Tuhan yang menyertai bukan hanya menyertai dulu. Tuhan yang menyertai juga adalah Tuhan yang menyertai sekarang sampai nanti. Oleh sebab itu, kuatkan hatimu, teguhkan semangatmu. Tetap teguh dalam pelayanan, karena ada Tuhan yang memanggil, ada Tuhan yang memilih, ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Oleh sebab itu, jangan khawatir, jangan cemas. Bersandar sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Supaya kalau ada hal-hal yang memang perlu kita rubah, ya kita bersedia untuk merubahnya. Seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tetap teguh dalam pekerjaan Tuhan. Bisa tetap bukan sekedar stabil, dinamis, tapi juga menjadi sebuah hal yang produktif untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, perenungannya bagi setiap kita adalah, apakah hari ini engkau adalah orang-orang yang sedang merasa sendirian? Engkau meragukan penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan pelayanan itu. Hatimu terasa begitu kecil. Engkau menjadi merasa minder. Engkau merasa tidak berdaya. Hari ini datang sama Tuhan. Ingat lagi bahwa ada panggilan dan penyertaan Tuhan. Apapun kesulitanmu, apapun yang harus engkau jalani, apapun tantanganmu, Tuhan Yesus terus menyertai. Yang ketiga, apa yang membuat kita bisa tetap teguh dalam pekerjaan Tuhan? Yang ketiga adalah ingat untuk berjaga-jaga dan melakukan pekerjaan itu dengan kasih. Kadang-kadang kalau udah keenakan ya, emang tuh ya jadi orang Kristen tuh nggak boleh keenakan. Kalau keenakan kita jadi lupa, ya jadi tidak berjaga-jaga, jadi tidak waspada. Akhirnya kita jadi lengah. Harusnya kita selalu siap sedia, bukan? Oleh sebab itu, supaya kita bisa tetap teguh, ada dalam sebuah konsistensi dan komitmen yang utuh kepada Tuhan, maka kita ingat untuk berjaga-jaga. Sambil apa? Ingat untuk melakukan pekerjaan pelayanan itu dengan kasih. Pekerjaan pelayanan ini tidak boleh dikerjakan dengan paksa, tapi harus dengan sukarela, harus dengan kasih yang melimpah. Kenapa? Ada kasih Tuhan yang melimpah di dalam diri kita. Dan waktu kita melakukan pekerjaan pelayanan itu, maka kasih yang melimpah itu juga tercurah, dinikmati oleh setiap orang yang menikmati pelayanan kita. Oleh sebab itu, menarik sekali apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 16 ini. Ya, ketika kita diminta untuk berjaga-jaga melakukan pekerjaan dengan kasih. Caranya gimana? Dengan memberi semangat bagi generasi muda, supaya mereka bisa turut melakukan pekerjaan pelayanan. Di sini dikatakan, kalau Timotius datang, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa merasa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, sebaliknya tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, dan seterusnya. Ini menunjukkan ada ruang dan kesempatan yang dikasih kepada generasi muda, supaya mereka bisa terlibat dalam pekerjaan pelayanan. Ini adalah wujud kasih, melakukan pekerjaan dengan kasih. Kasih ruang, kasih kesempatan, generasi muda bisa terlibat dengan cara apa? Dibimbing, dituntun, disertain, didampingin. Sehingga mereka tidak sendirian, kita juga tidak menjadi orang yang curigaan. Tapi dijalin bersama-sama. Karena ingat poin pertama, kan ada saling mendukung, saling berkolaborasi. Lalu, bagaimana pekerjaan itu dilakukan dengan penuh kasih?
yaitu dengan cara menghormati dan meneladani mereka yang telah menunjukkan komitmennya dalam pekerjaan pelayanan. Dalam hal ini dikasih contoh bukan? Di 1 Korintus 16, keluarga Stefanus katakan sebagai orang yang pertama percaya. Maka kita harus mengikuti jejaknya karena mereka berkomitmen. Mereka telah menunjukkan kesetiaan dalam pekerjaan pelayanan itu. Demikian juga dengan orang-orang yang lainnya. Jadi, pekerjaan yang dilakukan dengan kasih juga memberikan ruang untuk menghormati, meneladani mereka yang telah menunjukkan komitmennya dalam pekerjaan pelayanan. Dan mudah-mudahan itu adalah saudara sekalian, orang-orang yang didapati setia sampai hari ini, terus setia sekalipun ada banyak pergumulan dan kesulitan. Maka perenungannya begini, apakah hari ini engkau tetap penuh waspada, penuh siap sedia, menjaga pelayananmu, sehingga pelayananmu itu dilakukan dengan kasih? Jika ya, puji Tuhan, teruslah lanjutkan itu, dan sebarkan ini menjadi sebuah hal yang indah yang dapat dinikmati oleh lebih banyak orang. Tapi, kalau dalam pelayananmu hari ini, engkau mulai merasa pahit, engkau mulai merasa terpaksa, engkau tidak lagi menggebu-gebu, engkau melakukannya dengan beban yang berat, mungkin engkau harus kembali kepada kasih yang semula, kepada kasih yang sejati, kembali kepada kasih Yesus sendiri, yang akan membangun kembali kasihnya dalam hidupmu, mengembangkannya lagi, sehingga apa? Kita bisa berjaga-jaga lagi, tidak lengah akan segala pujian, kehormatan, status, dan lain sebagainya yang mungkin kita nikmati selama ini dalam pekerjaan pelayanan. Ada pengakuan, ya, ada prestasi dan lain sebagainya. Mungkin itu membuat kita lengah, sehingga kita tidak waspada dan berjaga-jaga lagi. Hati-hati, hati-hati. Mari kita terus waspada, kita terus berjaga-jaga. Lakukan pekerjaan itu dengan kasih, itulah standar kita. Apa yang membuat kita bisa tetap teguh? Yaitu ketika kita berjaga-jaga melakukan pekerjaannya dengan kasih. Bagaimana dengan kehidupan saudara hari ini? Maukah kita jadi orang-orang yang didapati terus teguh dalam pekerjaan pelayanan ini? Dalam pekerjaan Tuhan yang telah Ia percayakan kepada kita. Kita yang bukan siapa-siapa, namun Tuhan beranugerah bagi kita. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita memaknai kesempatan ini, kesempatan untuk berdiri teguh dengan pertolongan Tuhan. Aku akan melayani Tuhan dengan setia sampai akhir. Bukan karena aku mampu, bukan karena aku hebat, tapi karena Tuhan memberikan orang-orang di sekitarku untuk turut mendukungku. Karena aku dipanggil dan disertai oleh Tuhan, sekalipun harus hadapi kesulitan. Dan karena aku berjaga-jaga, aku melakukannya dengan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, biarlah kebenaran firman-Mu hari ini menguatkan kami, menyemangati kami, sehingga kami boleh terus teguh dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah panggilan yang indah, yang mulia itu boleh terus membara dalam kehidupan kami, dan dalam keadaan apapun, kami didapati setia dan terus konsisten melakukan apa yang Tuhan suka. Pimpin sertai hari ini, sehingga kehidupan kami adalah menunjukkan pelayanan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.